Halo semuanya, video kali ini saya akan membahas melihat lebih dekat perusahaan BUMN ya, yaitu Semen Indonesia Persero atau kode saham SMGR, dan ini adalah salah satu video yang di request oleh salah satu subscriber atau viewer. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian atau teman-teman mau request silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan seperti apakah SMGR menarik? Saya akan bahas ya dari fundamentalnya yang laporan keuangan kuartal 1 2023 ternyata mengalami kenaikan, dan juga secara teknikalnya seperti apa. Apakah SMGR worth it untuk secara short term maupun long term? Nah, simak video ini sampai selesai melihat lebih dekat saham SMGR. Check this out. Oke, ini saya take video tanggal 18, cuman nanti akan tayang besok hari Senin tanggal 19 Juni. SMGR di hari Jumatnya closing di harga 6.000 per lembar, atau secara year to date ya perusahaan sudah turun minus 9,43%, dan kondisi sekarang PI-nya berada di angka 18, PBV-nya berada di angka 0,94. Jadi biasa saja ya, tidak dibilang murah, tidak juga dibilang mahal gitu. Perusahaan habis melakukan corporate action yaitu dividen tanggal 3 Mei, come date-nya yaitu sebesar 245 gitu, 245,19. Kalau berdasarkan harga sekarang ya 245,19 dibagi 6.000, dividen yield-nya kemarin itu sebesar ya 4%. Oke lah. Oke, di atas rata-rata dikit, rata-rata kan 3%-an lah. Oke, itu terus saya lihat lagi keterbukaan informasi, ternyata dividennya tadi kan di bulan Mei ya. Di bulan Mei tanggal berapa tadi? Tanggal 3 Mei. Ternyata berdasarkan surat bursa ya 9 Mei. Nah, ini kan tadi 3 Mei come-date-nya. Yaitu adanya pembelian dari Pak Subhan sebagai Direktur Bisnis dan Pemasaran di Semen Gresik, Semen Indonesia, kan udah jadi Semen Indonesia ya. Dia membeli saham lagi yaitu sebesar 50 lembar atau 500 slot. 500 slot tuh berarti sebesar berapa nih? 6025 ya, sebesar 3 juta lah. Sorry 50.000 dikali 6025, 300 juta. Nah, itu yang dikeluarkan oleh Pak Subhan di Semen Gresik. Dan dia transaksinya tanggal 26 April. Jadi 26 April itu kan di saat bentar, RUPS-nya kapan? Nah, RUPS-nya tuh 17 April. Jadi mendekati come date dividen ya. Jadi beliau membeli sahamnya SMGR. Jadi beliau dapat jadi akhirnya beliau mendapat punya 150.000 lembar. Dikali dividennya tadi kan 245,19. 245,19. Jadi beliau mendapatkan uang dividen tuh 36.700.000 lah ya, 36 juta lah. Itu ya. Jadi mereka ada direksi ya yang melakukan pembelian gitu, dan itu kalau secara laporan keuangan itu tujuannya untuk investasi ya. Tujuan dan transaksi adalah investasi secara langsung gitu. Kalau saya melihat ya, kalau misalnya melihat dari sini, di saat direksi atau ya pimpinan dari suatu perusahaan membeli sahamnya lagi, pasti tidak hanya mengincar dividen, pasti ada something else lah, apalah itulah. Mungkin cara long memang oke, dan mungkin juga bisa dikatakan beliau tahu ya buat the nextnya SMGR seperti apa itu sih. Dan posisi beliau ini kan sebagai Direktur Bisnis dan Pemasaran ya, jadi beliau tahu konsep bisnis dari perusahaan nextnya itu seperti apa. Kalau saya melihat seperti itu sih. Nah, kita cek ya di laporan keuangannya. Laporan keuangan SMGR, net profitnya mengalami kenaikan ya. Ini saya besarkan, net profitnya mengalami kenaikan jadi 561 ini juta ya, berarti 561 M, sebelumnya 505 M. Jadi kalau secara persentase ya, perusahaan ini punya kenaikan
berapa? Bagi 505, 696 kali 100. Ya kenaikannya 11% untuk perusahaan gitu. Kenaikannya secara itu seperti itu sih. Adanya kenaikan. Oke, kalau kita cek ya, pendapatannya juga naik. Pendapatan naik, bebannya juga naik. Jadi tinggal kita cek aja bebannya itu berapa sih. Kalau sebelumnya itu kan 6104524 dibagi 8553610 kali 100. Sebelumnya itu bebannya itu 71%. Oke. Kalau sekarang tahun ini bebannya sendiri itu sebesar 094 72%. Jadi belum efektif lah untuk perusahaan menekan beban pokoknya ini gitu. Yang efektif adalah perusahaan berhasil menekan nih beban penjualan. Sebelumnya di angka 700M, sekarang bisa ditekan jadi 600, which is good. Terus tapi beban umum administrasinya naik ya, sama juga bohong sih. Nah, penghasilan keuangan mereka berhasil naik ya. Sebelumnya hanya 30M, sekarang 46M. Kalau kita cek di note berapa nih? Note 31 perusahaan. Nah, penghasilan keuangan mereka ada di BRI, BNI dan BTN. Ya, sebagai persentase penghasilannya itu. Itu sih mereka oke sih, 44% income-nya. Dan totalnya itu dari situ. Nah, ini transaksi. Ya, penghasilan keuangannya finance income 20M sendiri. Just good sih. Ini mungkin penaruhan mereka di kasnya mereka sih. Nah, ini ada investasi jangka pendek, short term investment di PT Kiara. Ini belum ada kenaikan signifikan ya, invest ini. Jadi kalau saya bisa bilang penghasilan keuangannya ya hanya dari sini. Mereka taruh di bank BRI, BNI dan BTN dan others ya. Tuh, BTN nggak ada bahkan kan sekarang. Yang naik signifikan ya di bank BRI. Itu sih. Terus kalau saya cek lagi secara laporan laba ruginya tidak ada yang sangat signifikannya untuk perusahaan gitu. Itu aja sih. Cuman ini kemarin kan gede banget nih, pengukuran kembali atas liabilitas imbal kerja. Ini mah forget it aja sih, lupakan aja karena ini masih estimasi sih. Masih estimasi dan ini belum bisa ya kita jadikan just secara akuntansi aja sih kalau saya melihat sih. Tuh sama juga dengan ini, selisih kurs dan penjabaran kegiatan usaha keluar negeri. Ini kan hanya kurs saja. Nah, ini ada keluar 84M. Jadi aslinya perusahaan ini secara profit ini aslinya lebih dari 561M sih harusnya. Gitu sih. Nah ini penerimaan dari pelanggan ini naiknya signifikan. Sebelumnya 8,6, sekarang 9,3. Ini the real uang yang masuk 9,3 dari usaha mereka menjual produknya ya. Kalau kita hitung di 9312841 kurangi 8682032 dibagi 8682032 kali 100. Kenaikannya 7%. Oke sih, kenaikannya besar. Termasuk besar ya, ini karena perusahaan sudah mature ya, sudah kuat gitu. Oke. Nah, secara kesehatan perusahaan bagaimana sih? Biasanya kan itu di awal, kita di akhir. Kasnya ada 5,6T, sebelumnya di akhir tahun tuh 6T. Jadi adanya penurunan. Terus mereka juga ada kas yang dibatasi penggunaannya, investasi yang panjang 59. Oke. So far ini ya, kita cek ya kasnya 5,6. Ini persentasenya kemana aja sih? Oke, kas dan depositonya. Depositonya itu ada deposito berjangka ada 2,7 ya. Kalau kita persentasekan 2762018 dibagi 5692698 kali 100, 48%, lumayan besar sih. Lumayan besar dan itu sudah berefek ke tadi ya penghasilan keuangan perusahaan ya. Mereka menaruh di BRI dan ini besar banget. Mereka naruh di BRI itu 1,8T. Wow, luar biasa. Dan yang tertinggi kedua itu mereka naruh di Mayapada itu 4,18 gitu. Ya, itu sih. Kalau imbal hasilnya itu 2-7%. Ya, mungkin salah satunya yang besar itu berada ditaruh di Bank BRI. Itu hal yang bagus sih.
Oke. Itu kasnya ya. Bagaimana dengan hutangnya ya? Hutangnya ini mereka ada pinjaman jangka pendek yaitu 501. Kalau kita cek ya 501 ini di note 15A. Ini apa sih? Oke, ini ada di Bank BRI, Dong Vietnam, uang di rupiah ada di Bank BNI, sorry. Lalu di mata uang Dong Vietnam ada di Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, sama satunya Ho Chi Minh City Development Joint Stock in Commercial Bank. Dan itu suku bunganya atau imbal hasilnya itu 6%, sama yang di Bank BNI itu tergantung suku bunga di LPS tambah 2%. Jadi kalau LPS 4 tambah 2 berarti 6% juga gitu. Jadi ini kita bisa note hutang berbunga ya ini ya 501 berapa nih? 51563. Terus satunya lagi ada lagi enggak yang berbunga? Nah ini 504 925. Kalau secara jangka pendek utang berbunga ini bisa dikatakan kan 1 triliun ya. Ini bisa ditutup sih dengan kasnya yang 5,6. Akan tetapi mereka ternyata ada hutang berbunga lagi di jangka panjang gitu. Yaitu di sini. Di pinjaman bank 7,2, gede banget. Sama satu lagi utang obligasi 4,9. Jadi kalau di total ya, utang jangka panjang yang berbunga ini nominalnya di atas 10 triliun ya. Yaitu tepatnya di angka ditambah 4941 311. 12,1 T. Wow. Kalau kita cek ya pinjaman bank di note 15B sama 15C. Bentar. 15B. Oke, ini pinjaman jangka panjang. Ini di rupiah. Oke, 5T. Kalau di total 7T. Nah ini tenornya ini 2027 semua ya, akhir 2027 dan sekarang 2023. Jadi masih ada 4 tahunan lebih. Jadi imbal hasilnya itu Trimon Jibor plus 1,45%. Yaitu di pinjaman di Bank BNI, semuanya BNI sih. Terus utang obligasi. Nah ini utang obligasi, tadi kan utang bank jangka panjang kan 2027. Utang obligasi ini ada satu yang menurut saya rawan, yaitu di Mei 2024. Berarti bisa dikatakan tahun depan. Imbal hasilnya 17% ya, yaitu ada di terhadap BTN wali manatnya BTN itu 290 sama 3,3. Jadi bisa dikatakan berapa nih? 3364 ribu ditambah 290 850. Oke, jadi mereka di tahun depan minimal sudah ada ini 3,6. Untuk utang obligasi doang ya. 3,6 terus 2024 ya. Terus tadi zaman jangka panjangnya ini kan 2027. Oke. Yang jangka pendek tadi ada di ini 2024 juga. Ini September ya. Wow, jadi yang terdekat ya ini. Yang terdekat utang obligasi yang jatuh jangka panjang ini. Obligasi berkelanjutan Public Offering Self Bond 2 Semen Indonesia tahap 1, sama yang obligasi berkelanjutan Public Offering Self Bond 1 Semen Indonesia tahap atau Self 2 2019A 9%. Jadi itu 3,6 T. Let's say 4 triliun lah. Kalau nominal itu aslinya bisa aja sih di cover oleh perusahaan karena kasnya sendiri kan 5 triliun ya. Masih bisa gitu. Tetapi untuk menurut sampai 2027, 2024 di akhir ya di akhir tadi kan ada ya itu. Yang ini. Di Bank BNI, Ho Chi Minh sama Joint Stock ya itu di ada 500 sih, ya 500 M. Masih oke sih 500 M akhir di September ya. 2023 masih oke. Oh, ini 2023 bahkan. Ya terdekat ya ini. Di Bank BNI 2,4 ditambah pinjaman jangka pendek ya, ditambah joint stock ini 240 M. Jadi kisaran 2,6.
sampai September ya 2,6 itu sudah bisa ke cover ya. 2,6 dengan 5,6 ya bisa ke cover, tapi cuman sisa 2 triliun. 2 triliun di Mei 2024. Nah, ini ada hutang yang melambai-lambai, yaitu di utang obligasi ya di Bank BN sebagai siapa tadi, sebagai wali amanatnya BTN ya. Kalau di total nilainya 3,6. Padahal cashnya tadi tinggal 2 triliun ya. Itu sih harap waspada untuk perusahaan menurut saya ya. Jadi kalau berdasarkan itu aja secara short term 1 tahun ke depan, ini perusahaan PR sih. Perusahaan PR sih dari segi kesehatan perusahaan. Memang mereka mempunyai saldo laba yang belum dicadangkan, ini gede banget. Yaitu ini saldo laba yang belum dicadangkan 34T. 34,5 ya di kuartal 1 2023. Ini kalau dipakai ini sudah bisa nge-cover hutangnya banget ya. Cuman ya itu tadi terlalu dangerous ya. Kenapa menurut saya terlalu dangerous? Karena takutnya duit ini digunakan juga perusahaan untuk yang namanya akuisisi ya. Kemarin kalau nggak salah ada berita mereka mau akuisisi SMBR. Kayaknya ya. Kalau nggak salah. Sebenarnya dia akuisisi SMBR. Ini sudah selesai apa belum? Nah, bisa tulis di kolom komentar bagi yang tahu ya. Oke, itu karena saya tidak mengikuti detail terutama untuk si SMGR nih. Cuman dari sini nah ini berita ya. Semen Indonesia akuisisi SMBR bisa efisiensi 1,6 T. Wow, luar biasa ya. Semen Batu Raja telah merampungkan pabrik Batu Raja 2 yang produksi bla 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 dengan kepemilikan mayoritas SMGR terhadap pelan keuangan. Oke, Direktur Utama konsolidasi berdasarkan kinerja sementara itu oke. Ya. Oke, itulah. Nah, bagi yang paham, yang tahu apakah sudah direalisasikan apa belum, nah itu bisa ditulis di kolom komentar. So far kalau menurut saya berdasarkan kas dan hutangnya let's say sampai tahun depan nih agak dangerous sih untuk perusahaan. Kalau kita lihat ya dari segi pendapatan, apakah pendapatannya oke-oke aja sih? Salesnya ya. Sales dari perusahaan nih gimana sih? Oke, ini salesnya semennya untuk pihak berelasi mengalami kenaikan dikit banget. Beton jadi dan siap pakai naik, oke. Lain-lainnya turun. Nah, pihak ketiga ini semennya turun dikit. Teraknya ini naik. Terus beton jadi siap jadi pun naik juga. Bahan bangunan non semen juga naik. Persewaan tanah naik. Kantong semen yang turun, lain-lain ini yang naik lumayan juga. Itu sih jadi ada yang naik, ada yang turun ya. Oke, nanti kalau SMBR sudah selesai pun pasti ini nanti yang perihal semen juga naik juga sih. Itu. So far kalau saya menilai ini SMGR ada positifnya apa negatifnya. Apa itu? Nah, ini nanti ya. Kita lihat teknikalnya. SMGR kondisinya saat ini. Wow. Ini sudah ada di demand area lagi. Garis merah paling atas tuh menurut saya demand. Ini udah demand lagi. Kotak kuning ini di demand area ini aslinya untuk SMGR. Cuman so far beberapa hari Jumat ini tak lihat shadownya bentuknya gini. Terus juga volumenya juga gede. Harusnya demand area ini bisa ketembus sih. Bisa ketembus, arahnya kemana sih untuk SMGR ini? Bentar, saya lihat dulu. Saya turunkan dulu, saya perlebar ke weekly bahkan. Ke sini dikasih enggak ya? Di angka 5 ribuan. Kan menjadi best entry sih kalau 5 ribuan ini perusahaan. Oke, itu ya. Kita lihat ya di 5 ribuan dia ada potensi kenaikan apa enggak, mulai ada gerakan naik apa enggak. At least setidaknya setway dulu lah ya, ada akumulasi ada apa enggak gitu. Cuman secara short term demand area di 6.000 harusnya jebol sih. Itu untuk SMGR. Nah, lantas bagaimana kesimpulannya? Kalau saya pribadi secara short term teknikalnya tadi masih kurang oke, 6.000 bisa jebol satu. Short term juga 1 tahun ke depan ini sangatlah dangerous ya. Menurut saya ya perihal hutang ya, meskipun ini perusahaan BUMN dan terus
termasuk perusahaan besar. Cuman saya juga ya takut lah ya. Kita tahu sendiri ya, kayak Waskita itu juga perusahaan besar tapi sekarang disuspend. Garuda seperti apa. Jadi BUMN pun tidak ada jaminan kita bisa terhindar dari kerugian gitu. Jadi cuman yang menjadi bisa dikatakan opportunity atau keunggulan nantinya ya SMGR adalah ini perusahaan yang market leader ya, salah satu market leader di sektornya. Selain ini kan INTP juga ya. Oke, selain itu juga yang kedua, mereka apakah benar ya udah selesai apa belum akuisisi SMBR? Kalaupun udah, itu akan menjadi hal yang oke untuk pengembangan bisnis dari si SMGR lagi, karena nantinya ya menurut saya ya, siapapun yang melanjutkan ya, siapapun presidennya 2024, harusnya perihal pembangunan ini tetap jalan ya, terutama di IKN nantinya. Kalau memang ini IKN pengen benar-benar digas ya, pengen benar-benar dieksekusi, harusnya tetap jalan. Kalau hal itu terjadi, harusnya proyek-proyek juga balik lagi ya, pemerintah lagi itu sih. SMGR harusnya punya nilai jual di situ sih. Cuman secara short term agak bahaya sih. Jadi kalau menurut saya SMGR kalau berada di angka 5.000 boleh sih dipertimbangkan. Tapi untuk sekarang menurut saya belum dulu sih untuk SMGR. Jadi itu mungkin view saya. Bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, jika lo ada view lain bertentangan dengan view saya di SMGR, boleh tulis di kolom komentar, kita share. Bisa saya juga belajar, terutama di sektor semen ini saya masih buta akan hal ini. Dan juga bagi Bapak Ibu teman-teman yang mau request, boleh tulis juga di kolom komentar. Oke, nanti saya akan baca dulu, kita analisa dulu dari tim channel Belajar Investasi Saham, apakah sahamnya oke untuk dibahas, untuk di-sharingkan. Jadi itu semoga bermanfaat video kali ini tentang melihat lebih dekat SMGR. See you on the next video. Semoga Bapak Ibu teman-teman sehat selalu. Bye bye.